Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Yang saya ta'zimkan, saya hormati Bapak Ketua DKM juga beserta dengan jajarannya. Dan yang saya ta'zimkan, saya hormati ayahanda dan ibunda semuanya yang hadir di masjid kita hari ini. Pertama, seperti biasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat taufik dan hidayahnya. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan kewajiban kita. Kita menjadi seorang muslim dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan alhamdulillah kita diberikan kenikmatan untuk menyambung kembali daripada kajian kita hari ini, yaitu kajian akidah Thahawiyah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mudah-mudahan pada pelajaran kita kali ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana dengan kabarnya bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya? Sehat walafiat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan seluruh urusannya lancar dan diberikan taufik oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, sekarang kita pertemuan ke-8 di akidah Thahawiyah dan belum beranjak jauh daripada bab-bab awal di buku At-Thahawiyah. Ini biasanya ada parodi yang bagikan, cuman parodinya tidak ada. Kenapa kita masih di awal-awal daripada buku padahal sudah pertemuan ke-8? Karena di awal-awal bukunya itu ada banyak sekali pembahasan yang oleh Al-Imam At-Tahawi diringkas sedemikian rupa hanya menjadi beberapa kalimat. Jadi kalimatnya tersebut kalau dijabarkan panjang. Namun karena Imam Thahawi meringkasnya jadi kelihatannya sedikit, hanya beberapa kalimat saja. Memang kalau para ulama sedang meringkas daripada suatu permasalahan itu kelihatannya jadi sedikit gitu. Dan ini merupakan usaha dari para ulama ketika menuliskan buku agar orang-orang yang mempelajarinya itu tidak merasa melihat dia harus menaklukkan banyak bab. Nah, tapi sebenarnya perlu dijabarkan dengan panjang lebar. Nah, pada pertemuan kita ke-8 ini kita akan menyinggung sebetulnya pada permasalahan mukhalafah lil hawadisi. Kita pernah menyinggung 2 bulan lalu sekitar ya, namanya mukhalafah lil hawadisi. Tidak serupanya Allah dengan makhluknya. Cuman kita belum mendetailkan tentang sifat ini. Jadi hari ini apa sih sifat Allah yang mesti kita yakini? Nah, jadi ilmu tauhid ini, ilmu akidah bapak-bapak semua bersifat teoritis, dia bukan bersifat praktis. Jadi kalau ada ilmu yang bersifatnya praktis seperti ilmu fikih. Ilmu fikih ini sifatnya praktis. Kita belajar tentang wudhu, kita belajar tentang sholat, kita belajar tentang menghilangkan najis. Itu semua kan dipraktekkan. Jadi ilmu fikih itu ilmu praktis. Kalau ilmu akidah itu ilmu teoritis. Jadi kita meyakini Allah itu maha ada, kita meyakini Allah itu maha esa. Keyakinan kan bukan praktek, melibatkan anggota badan. Maka ilmu tauhid ini sejatinya adalah ilmu yang teoritis. Nah, sekarang ilmu teoritis itu tujuannya adalah untuk diyakini saja, nggak ada praktek. Nah, kita hari ini mau mempelajari teori tentang apa yang teori tersebut menjadi suatu keharusan bagi muslim untuk diyakini. Nah, teorinya adalah tentang mukhalafah lil hawadisi, bahwasannya Allah berbeda daripada makhluknya. Jadi sifat tersebut
adalah sifat yang menegasikan. Jadi ketika saya meyakini Allah tidak serupakan, saya menegasikan. Kita harus menegasikan, wajib. Nanti dalilnya apa setelah ini? Kita baca dulu pernyataan daripada Al-Imam At-Tahawi. Ini kalau nanti ada di sini ada bukunya ya, bisa dilihat nanti buku terjemahannya. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Penulis kitab berkata, la tablughuhul auham. Hakikat zatnya tidak bisa dicapai oleh waham manusia. Jadi zatnya Allah bagaimananya kita nggak akan pernah mengetahuinya. Nah ini yang harus kita sematkan dalam diri kita, karena akal kita ini terbatas, sementara zat Allah tidak terbatas. Maka kita nggak akan bisa mempelajari, menguji zat Allah itu bagaimana. Kayak kita menguji zat-zat makhluk di laboratorium, zatnya Allah nggak bisa, manusia nggak akan pernah mencapai. Makanya kita nggak mengetahui hakikat zat Allah ya, kecuali Allah itu sendiri. Kita hanya mengetahui Allah Maha Ada, Allah Maha Kuasa, dan seterusnya. Cukup sampai di situ. Makhluk nggak akan pernah bisa melebihi bagaimana sih hakikat zat Allah itu, nggak akan pernah bisa. Kemudian wala tudrikuhul afhamu, dan tidak akan bisa dicapai oleh pemahaman manusia. Jadi apa beda waham dengan pemahaman? Kalau waham itu gambaran, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala nggak bisa dihayalkan oleh otak kita. Artinya segala yang terlintas di otak kita tentang bagaimana zat Allah, Allah tidak serupa dengannya. Karena otak kita dan benak kita nggak akan pernah sampai bagaimana tentang hakikat zat Allah. Misalkan kan ini sering terjadi ya, ketika orang misalnya lagi sholat berdiri di hadapan Allah, terbayang di dalam dirinya bagaimana zat Allah, apakah cahaya, apakah bentuknya ini, dan itu merupakan was-was daripada syaitan. Kita cukup mengetahui aja, Allah nggak begitu. Nah, makanya kata Al-Imam Al-Ghazali, beliau menyatakan kullu ma yakhturu bi balika fallahu khilafu dzalika. Segala sesuatu yang melintas di dalam benak kita tentang hakikat wujud Allah, bentuknya Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai bentuk seperti kita. Tapi kalau terlintas, maka ketahuilah Allah berbeda dengannya. Ya, jadi jangan nanti ada bilang kalau gitu zat Allah nggak jelas dong. Bukan nggak jelas, manusia nggak bisa menjangkau bagaimananya. Jadi kita nggak usah membahas, atau misalkan ketika terlintas kita cukup mengetahui Allah tidak seperti itu. Nah, nanti kelak di akhirat kita akan ditampakkan wujud Allah, tapi bukan dengan seperti yang difahami sebagian manusia. Maksudnya Allah berbentuk sesuatu, tidak. Kita akan diberikan pengetahuan, oh begini zat Allah. Maksudnya begini Allah Subhanahu wa taala menampakkan kelak di surga. Dan kita nggak akan juga mengetahui, menganalisa bagaimana zat Allah, tidak akan pernah bisa. Karena jikalau kita bisa mengetahui hakikat zat Allah, bisa dianalisa ya hakikatnya, maka Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk, bukan menjadi lagi khalik. Karena kan kita menguji, masa kita menguji khalik? Tuhan itu menguji, bukan diuji. Makanya kita nggak bisa mengetahui zat Allah dengan cara dimasukin laboratorium, kayak kita misalnya meneliti zatnya daripada binatang tertentu, masukin laboratorium. Kalau begitu, kalau modelnya harus dimasukin laboratorium, diteliti bagaimana hakikatnya, maka jadinya al-khaliq jadi makhluk, al-khaliq ini jadinya diuji, jadi hilang sifat ketuhanan. Maka nggak bisa manusia itu menjangkau bagaimana hakikat daripada zat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan pernah bisa. Ini yang harus kita yakini. Maka prakteknya
Ya, aplikasinya daripada kalimat ini adalah ketika kita terbayang bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala, atau mempunyai was-was Allah itu begini, Allah itu begini. Misalkan Allah Subhanahu wa taala duduk misalnya di atas arsy, itu harus kita nafikan. Tidak seperti itu. Dan ini yang terjadi pada ceritanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang sering saya sampaikan, bahwa ketika beliau itu lagi beribadah, karena beliau ini adalah seorang wali besar ya, yang disepakati oleh para ulama tentang kewaliannya, tiba-tiba ada setan yang menyamar, yang kemudian mengaku dirinya jadi Allah, kemudian bilang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kalau cahaya yang nampak dari beliau itu adalah Allah. Kemudian kata cahaya tersebut, wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu dan aku telah membebaskanmu dari segala beban syariat. Maksudnya, wahai Abdul Qadir, udah kamu gak usah sholat lagi, gak usah zakat lagi, kamu boleh mabuk-mabukan, boleh minum khamar, karena kamu udah saking taatnya. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, pergilah engkau wahai setan. Nah, kemudian cahaya tersebut berubah menjadi gumpalan hitam, kemudian berkata kepada Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, saya telah menyesatkan orang ahli ibadah sepertimu sebanyak 70.000 orang. Cuman yang selamat adalah engkau karena ada ilmunya. Nah, di sini poinnya adalah bukan kisah tersebut. Ya, jadi ini kisah termasuk kisah karomah. Ini bukanlah kisah yang khurafat. Ini diriwayatkan secara mutawatir, secara banyak dari generasi ke generasi, dan merupakan berita yang valid. Bahkan dari kalangan salafiyah sendiri, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin meriwayatkan kisah tersebut. Jadi kisah tersebut bukanlah kisah khurafat. Nah, poin dari kisah tersebut, kenapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu tidak tertipu? Karena beliau memandang bahwasannya Allah di situ setan menampakkan diri dengan cahaya yang menyerupai makhluk. Cahaya itu kan makhluk Allah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyerupai makhluknya, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai makhluknya. Maka ketahuanlah setan tersebut kalau itu adalah setan yang menjelma menjadi cahaya. Yang kedua adalah karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebaskan seseorang muslim pun dari beban syariat sampai akhir hayat. Jadi nggak ada istilah sholat 5 waktu libur dulu, atau misalnya orang yang udah saking ibadahnya hebat habis itu nggak usah sholat dulu, nggak usah sholat lagi karena udah hebat banget ibadahnya. Nggak ada. Sampai akhir hayat manusia tetap wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Sampai akhir hayat manusia tetap wajib berzakat kalau mencapai nisab dan haul. Sampai akhir hayat manusia tetap berhaji jika dia mampu, dan tidak ada pengguguran daripada syariat. Semuanya terkena beban. Maka ada orang yang bilang misalkan mengaku wali, tapi kemudian dia nggak sholat, dia nggak mendirikan sholat, nggak mendirikan zakat, maka itu adalah wali setan. Nah, ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sudah mewasiatkan. Kemudian ya, kita lanjutkan lagi. Wala yushbihul anama. Nah, ini merupakan kalimat yang tegas, penegasan dari 2 kalimat sebelumnya yang artinya ia tidak menyerupai makhluknya. Jadi kan 2 kalimat sebelumnya, hakikat zatnya Allah tidak dapat dicapai oleh waham manusia. Waham itu kan tadi udah dijelaskan berupa gambaran, jadi manusia menghayalkan zatnya. Wala tudrikuhul afham, dan tidak pula oleh analisa manusia. Jadi manusia menganalisa dengan akalnya. Kalau tadi dengan khayalnya, sekarang dengan akalnya. Nggak bisa dicapai juga. Oh, ternyata zat Allah begini, begini, begini. Nggak bisa. Kemudian ditegaskan dengan 1 kalimat, ia tidak menyerupai makhluknya. Nah, kalimat ini merupakan ringkasan dan penegasan dari 2 kalimat sebelumnya. Jadi karena Allah itu nggak bisa dicapai oleh waham dan pemahaman, maka ia tidak menyerupai makhluknya. Ini sebenarnya titik sampai di sini. Cuman di kitabnya tidak dituliskan titik. Baik, sampai di sini Bapak-bapak, apakah ada pertanyaan?
Sebelum kita lanjut lagi, apakah sudah difahami sampai di sini poinnya Bapak-bapak? Adakah yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Rasulullah yang dekat sama Allah, apakah nggak bisa tetap bisa di Allah? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dekat dengan Allah dan paling mulia, dan beliau sendiri juga tidak mengetahui zatnya Allah secara hakikat. Jadi bagaimana hakikat zat Allah? Tapi Rasulullah buktinya apa? Buktinya begini saja. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang takdir, Rasulullah nyuruh kita nahan kalam. Ketika takdir Allah saja Rasulullah itu menyatakan ada rahasia Allah yang tidak diketahui, bagaimana dengan zatnya? Takdirnya Allah aja Rasulullah suruh kita diem dan taslim, menyerahkan diri kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itu dengan masalah takdir. Bagaimana ini dengan masalah zatnya? Jadi bukan ketika dinyatakan Rasulullah sendiri tidak mengetahui hakikat zat Allah, bukan itu artinya Rasulullah nggak tahu Allah itu ada, Allah itu berkuasa. Tidak, itu Rasulullah paling tahu dan mengajarkan kita. Maksud hakikat zat ini kayak misalnya zat saya ini terdiri daripada kulit, mata, ya, darah yang mengalir. Itu hakikat zat saya. Siapa dari makhluk ini termasuk Rasulullah yang tahu hakikat zat Allah? Sementara tentang sifat Allah, semua para anbiya tahu tentang sifat Allah, dan yang paling mengetahuinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ditanya apakah para sahabat dan Rasulullah secara khusus mengetahui sifat Allah, yaitu Allah mempunyai sifat ada, Allah mempunyai sifat kuasa, yang paling tahu dari semua makhluk adalah Rasulullah dan para anbiya. Tapi kalau ditanya para rasul bagaimana hakikat zat Allah, ya nggak bakalan tahu. Semua makhluknya nggak bakalan tahu. Jadi bagaimana hakikatnya kayak zatnya dia? Wong zatnya makhluk sendiri aja dia nggak tahu. Kita sama zat kita aja nggak tahu hakikatnya gimana secara detail. Bagaimana dengan zat Allah yang tidak diciptakan oleh sesuatu, tidak diawali sesuatu. Zat kita aja kita belum tahu hakikat sesungguhnya. Nah, tiba-tiba ada orang yang kucuk-kucuk, mohon maaf, sok tahu misalnya, oh Allah Subhanahu wa Ta'ala zatnya begini-begini. Tahu dari mana? Ama zat ente sendiri aja nggak tahu. Makanya ada istilah, ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengetahui dirinya, maka dia akan mengetahui Tuhannya. Maksud pepatah di sini bukan berarti diri dia itu Tuhan, tetapi siapa yang tahu diri dia, bahwasannya diri dia itu adalah diri yang tersusun, yang butuh kepada yang lain, yang artinya diri dia itu lemah. Kalau dirinya lemah, maka dia akan mengetahui betapa kuasa dan hebatnya Tuhannya. Nah, artinya di dalam pepatah ini banyak orang yang tidak mengetahui tentang hakikat dirinya. Kalau hakikat diri sendiri aja nggak tahu, kok bisa ada klaim misalnya saya tahu zat Allah begini-begini, kan nggak masuk akal. Sangat-sangat tidak masuk akal. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hakikat zat Allah, itu tidak mengetahui. Tapi Rasulullah dan kita semua dituntut bahkan untuk mengetahui sifat Allah. Maka ketika di dalam ilmu tauhid, bapak-bapak, yang kita pelajari itu bukan hakikat zat Allah. Nggak ada satupun makhluk yang tahu. Yang kita pelajari adalah sifat Allah. Apa sifat Allah? Yaitu kuasa. Gimana sih kuasa Allah? Kan kita bilang Allah maha kuasa. Berarti kita mensifati Allah dengan kuasa. Lantas bagaimana yang namanya kuasa? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dipelajari dalam ilmu tauhid zatnya. Jadi ketika saya yakin muslim, sebagai seorang muslim, Allah itu maha berkehendak. Yang dipelajaran di dalam ilmu tauhid bukan zat Allah ini bagaimana ya? Zat Allah ini
hakikatnya bagaimana? Itu nggak ada yang tahu. Tapi yang dipelajari di ilmu tauhid, berkehendak itu apa yang dimaksudkan dengan berkehendak? Dalilnya apa Allah itu maha berkehendak? Jadi yang dipelajari dari ilmu tauhid dan akidah adalah sifat Allah. Dan orang yang paling mengetahui tentang sifat Allah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu Pak, mudah-mudahan jelas. Terima kasih. Apakah ada lagi Bapak-bapak? Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sih mengenal istilah ma'rifatullah. Iya. Mengenal Allah. Kalau secara manusiawi yang namanya mengenal itu mesti melihat. Iya. Bisa berbentuk dan sebagainya. Iya. Sekarang tanya bagaimana caranya kita untuk mengenal Allah. Ya, sangat menarik. Jadi dua pertanyaan yang sangat menarik dari Bapak siapa tadi sama Bapak ini. Kalau ma'rifatullah, bahkan di dalam kitab akidah ini disebutkan ya, di awal-awal babnya itu awalu wajibin ala mukallaf itu ma'rifatullah. Ya, ini saya bacakan sedikit ya, ini dalam kitab akidah yang lain. Bab tentang awwalu wajibin alal mukallaf. Ya, ini saya bacakan sebentar ya. Nah, ini disebutkan. Kata Al-Imam siapa namanya, Al-Imam As-Sanusi. Apa kata beliau? Qala rahimahullah, wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajibu wa yajuzu wa kadza yajibu alaihi an ya'rifa mithla dzalika fi haqqir rusul. Jadi artinya, dan wajib bagi setiap mukallaf secara syariat, secara agama, untuk makrifat maulana, untuk makrifat kepada Allah. Jadi bagi orang mukallaf itu, bapak-bapak, dalam ilmu tauhid itu wajib yang namanya makrifatullah. Ketika kita belajar ilmu akidah, maka dicantumkan di sana orang yang baru jadi mukallaf, yaitu orang yang baligh, berakal, kemudian dia tahu agama Islam, kemudian dia tidak cacat panca indera, wajib baginya pertama kali sebelum sholat 5 waktu untuk ma'rifatullah. Nah itu seperti anaknya Pak Agung misalnya, si Adam itu ketika udah baligh, yang pertama kali wajib diketahui adalah ma'rifatullah. Sebelum kita ayo nak sholat, ayo nak ini. Karena yang namanya sholat, zakat dan puasa itu nggak diganjar sebelum adanya ma'rifatullah. Makanya Allah di dalam surat Al-Kahfi menyatakan, orang yang nggak beriman tapi beramal soleh itu paling merugi di akhirat, karena nggak akan dapat balasan. Ya dia beramal soleh itu buat siapa? Maka di sini di dalam kitab akidah dinyatakan harus ada ma'rifatullah dulu sebelum adanya sholat, zakat dan selainnya. Nah ma'rifatullah ini kalau di dalam ilmu akidah itu artinya iman. Iman itu apa? Artinya membenarkan. Ya, membenarkan di dalam hati. Jadi orang yang model seperti Adam ini ketika udah balik, dia harus dengan hatinya membenarkan adanya Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berkehendak. Dia harus membenarkan itu dulu. Nah, cara untuk nyampe ke sini gimana? Bisa dengan 3 cara yang udah kita bahas sebelumnya. Pertama dengan cara taklid. Ya, taklid ini dengan mengikuti perkataan orang lain tanpa dalil, atau bahasa lainnya dengan cara didoktrin. Jadi nak, kamu yakin ya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha ini. Nah, sehingga timbullah keyakinan itu dengan cara doktrin atau taklid. Atau bisa dengan cara mengajak berpikir atau bin nazar. Nah, misalnya kita lihat alam semesta ini, ya, kita lihat bagaimana kemegahannya, itu semua pasti ada yang menciptakan. Dengan seperti ini maka akan timbullah keyakinan di dalam hati anak tersebut. Atau dengan cara Allah memberikan ilham, tiba-tiba dia yakin aja, Allah tiba-tiba ngasih aja keimanan. Nah itu bisa juga, jadi dengan 3 cara. Nah inilah yang disebut ma'rifatullah di dalam ilmu akidah. Jadi ketika saya bilang ma'rifatullah
Mengenal Allah di dalam ilmu akidah maksudnya membenarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha ada, disifati dengan segala sifatnya. Jadi bukan ma'rifatullah ini kalau di dalam ilmu akidah mengenal zat Allah. Bagaimana misalkan nauzubillah bentuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berbentuk. Kemudian bagaimana besarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak disifati dengan hal tersebut. Jadi itu tidak dimaksudkan dengan kata ma'rifatullah. Kemudian kalau di dalam ilmu tasawuf juga ada istilah ma'rifatullah, mengenal Allah. Lagi-lagi yang dimaksud mengenal Allah ini di dalam ilmu tasawuf dan ilmu akidah juga bukanlah mengenal dalam artian zat, tetapi bagaimana seseorang itu kalau dalam ilmu tasawuf lebih cenderung kepada apa yang Allah inginkan yang terjadi di dalam alam semesta ini. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan dia di mana? Dia ridho terhadap apa yang ditempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi dia. Kemudian dengan hal tersebut dia bisa mengetahui keridhoan Allah dan kemurkaan Allah. Jadi orang ahli tasawuf itu ketika mereka menyatakan ma'rifatullah, sebenarnya yang dimaksudkan adalah bagaimana dia mengenal Allah sehingga Allah ridho sama dia. Bukan dalam artian dia mengetahui zatnya dan menganalisa. Nah itu baik di ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu tasawuf tidak ada pernah yang membahas ma'rifatullah itu membahas tentang zatnya. Jadi bapak-bapak, kalau dikatakan ma'rifatullah mengenal Allah, maka mustahil kalau dimaksudkan kita meneliti dan menganalisa atau mempelajari tentang zatnya Allah itu bagaimana. Itu mustahil. Yang dimaksudkan ma'rifatullah bisa artinya kita mengenal sifatnya kayak di dalam ilmu akidah, atau mengenal Allah bagaimana ia bisa ridha dengan kita sebagaimana di dalam ilmu tasawuf. Seperti itu Pak. Mudah-mudahan jelas. Baik, ada lagi Bapak-bapak? Nah, kita nanti mungkin by step aja permasalahan-masalahan ya, agar mungkin nanti pertanyaan tidak lupa gitu. Kalau sampai di akhir pembahasan mungkin akan lupa. Baik, ini kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Bab 1. Sekarang tadi kan Imam Tohawi sudah menyatakan Allah tidak menyerupai makhluknya. Ini harus kita yakini. Cuman timbul lagi pertanyaan, apa dalilnya? Buktinya apa? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai makhluknya. Nah, seperti biasa Bapak-bapak, di dalam ilmu akidah digunakan dua dalil. Dalil akli, dalil nakli. Sebenarnya kalau kita mau membahas detail apa yang dimaksudkan dalil akli, apa yang dimaksud dalil nakli itu agak panjang. Cuman intinya dalil akli adalah dalil yang kembali ke akal fitrah manusia. Jadi ada nih di dalam ilmu akidah di bab-bab awalnya itu tentang hukum akal. Hukum akal itu merupakan sesuatu yang diklaim oleh akal sehat, yang itu diakui oleh semua manusia. Itu disebut dengan hukum akal. Misalnya yang namanya keseluruhan lebih besar daripada sebagian. Itu kita akan membenarkan pernyataan itu, dan semua orang akan mengakui kalau keseluruhan lebih besar dan lebih banyak daripada sebagian. Nah, kita membenarkan pernyataan itu disebut dengan hukum akal. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang gila. Nggak ada di dunia ini yang menyatakan sebagian lebih besar daripada keseluruhan kecuali dia gila. Nah, atau misalnya 1/2 daripada 2. Nah, yang namanya 1 itu separoh dari 2. Semua orang pasti akan mengakui iya benar. Dari mana mereka bisa tahu kalau 1/2 dari 2? Karena tertanam secara fitrah di dalam dirinya bahwasannya itu adalah suatu kepastian. Inilah yang dimaksudkan dengan hukum akli. Nah, ketika kita menyatakan dalil mukhalafah lil hawadisi, ada dalil yang bersumber kepada akal dan fitrah manusia, ada dalil yang bersumbernya kepada nakli dari Al-Quran, hadis, dan ijma.
Mungkin ada yang bertanya, kok di sini saya urutin dalil akli dulu baru dalil nakli. Harusnya kan dalil syariat dulu baru dalil akal. Kita katakan, Bapak-bapak, ya, memang dari segi kemuliaan adalah lebih mulia dalil nakli daripada dalil akli. Hanya saja kalau kita hanya mengetahui dalil nakli, dalil dari syariat, dari Al-Quran, dari hadis berupa teks, maka kita tidak bisa berhujjah atas hal tersebut terhadap orang yang tidak beriman, terhadap orang ahli bid'ah di dalam akidah. Kita nggak bisa berhujjah. Jadi misalkan contoh kecil saja, Allah itu maha ada. Apa buktinya Allah itu maha ada? Kalau kita pakai teks Al-Quran, Allah maha ada itu misalnya simpel aja di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kita ngomong begitu di depan orang ateis. Kata orang ateis, lah kan saya nggak percaya Al-Quran. Itu Al-Quran dari siapa itu? Al-Quran ini dari Allah. Allah itu ada, buktinya apa? Lah ini ayatnya Al-Quran. Lah Al-Quran itu dari mana? Dari Allah, buktinya kan jadinya muter. Jadi tidak bisa dijadikan hujjah. Maka di sini karena dalil akli itu lebih kuat karena diakui seluruh manusia daripada dalil nakli, maka saya kedepankan di sini. Kita dengan dalil akli bisa berhujjah kepada orang muslim juga, kepada orang non muslim juga, kepada orang yang akidahnya lurus dan kepada orang yang akidahnya membelok. Dalil aklinya apa? Kalau di dalam ilmu akidah, silogisme atau kias, ini bahasa Arabnya kias. Ya, kias itu adalah terjemahannya silogisme. Jadi yang dulu mungkin kita pernah belajar ilmu logika, ini dipakai di dalam istinbat atau menguatkan akidah yang namanya silogisme. Kalau silogisme hipotetik itu yang pakai kata jika. Jika begini, maka begini. Jika begini, maka begini. Jadi ada konsekuensi. Nah, konsekuensinya premis mayor yaitu muqaddimah sughra yang menjadi perandaian. Seandainya Allah tidak berbeda dengan makhluknya, maka ia menyerupai makhluknya. Kan cuma ada dua kemungkinan, beda atau sama. Beda walaupun samanya setitik, walaupun samanya sedikit. Ya, yang jelas ada dua kemungkinan saja. Kalau Allah nggak berbeda sama makhluknya, berarti Allah sama. Nah, kalau Allah itu sama, konsekuensinya ini adalah sesuatu yang mustahil. Tahu dari mana kita kalau Allah menyerupai makhluknya adalah sesuatu yang mustahil? Kita tahu dari mana? Kita tahu dari akal sehat. Karena andai kata Allah menyerupai makhluknya, sedangkan makhluknya itu membutuhkan kepada zat lain, berarti Allah membutuhkan zat lain. Kalau Allah membutuhkan zat lain, berarti Allah tidak mutlak keberadaan, kuasa, kehendak, dan seterusnya. Berarti dengan membutuhkan kepada yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak layak disifati dengan Khalik, karena membutuhkan yang lain. Dan hal ini mustahil, karena ini perandaian ya Bapak-bapak. Perandaian, andai kata Allah butuh zat yang lain, Al-Bari kita sebutnya, Al-Bari butuh zat yang lain, maka zat yang lain itu apakah butuh juga kepada zat lain? Kalau butuh juga kepada zat lain, nanti terus menjadi silsilah yang gak berhenti, dan gak ada ujungnya. Ini merupakan sesuatu yang mustahil. Andai kata berhenti, misalnya zat A yang disifati dengan Khalik membutuhkan kepada zat B, maka yang Khalik sesungguhnya itu zat B, bukan zat A lagi. Karena yang maha mutlak, maha kuasa itu yang B-nya itu. Maka di sini mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerupai makhluknya. Nanti kalau ditanya kenapa mustahil, karena andai kata Allah Subhanahu menyerupai makhluknya, sedangkan makhluknya membutuhkan kepada zat lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan kepada zat lain, dan hal ini mustahil. Nah, ini kalau kita jelasin secara panjang, mustahilnya ini agak panjang lagi. Jadi dari segi
ini akan berujung kepada silsilah yang nggak berhenti. Yang zat A yang disifati dengan kholik butuh kepada zat B yang disifati dengan kholik lagi. Kholik kedua butuh kholik ketiga butuh terus nggak berhenti-berhenti, dan ini mustahil terjadi. Artinya kita ini mempunyai kholik yang nggak berujung, dan itu mustahil. Maka dengan konsekuensi tersebut mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan serupa kepada makhluknya. Maka kesimpulannya Allah berbeda dengan makhluknya. Ini dalil akli. Ini yang dinamakan dengan qiyas istisnai. Jadi saya ulangi Bapak-bapak, dalilnya adalah andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak disifati dengan mukhalafah lil hawadisi, maka ia disifati dengan mumatsalah atau serupa dengan makhluknya. Karena kenapa? Karena cuma punya dua kemungkinan. Allah berbeda dengan makhluknya atau Allah sama. Jikalau Allah tidak berbeda, maka otomatis Allah sama dengan makhluknya. Sedangkan Allah sama dengan makhluknya, itu merupakan perkara yang mustahil secara akal. Kesimpulannya, Allah berbeda dengan makhluknya. Nah, ini kita yakini. Berarti akal sehat manusia itu sudah meyakini kalau Allah berbeda dengan makhluknya. Nah, di sini kita cukup meyakininya sampai di sini. Ini dalil akli dengan menggunakan qiyas istisnai. Kemudian dalil naklinya apa? Dalil naklinya adalah di dalam surat Asy-Syura ayat 11 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun. Nah, ini di garis bawah Bapak-bapak ya. Ini tidak ada sesuatu pun. Kalau di dalam bahasa Arab itu syai, sesuatu itu syai. Sesuatu kan itu umum banget ya. Ya, misalkan ini buku disebut dengan sesuatu. Ya, diri saya disebut dengan sesuatu. Masjid ini disebut sesuatu. Sifat saya disebut sesuatu. Ya, hewan disebut sesuatu. Maka ketika Allah menafikan laisa kamitslihi, berarti semua yang ada di alam semesta ini tidak menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari ayat Quran. Jadi kalau kita lihat akal sehat dengan teks daripada syariat itu sejalan sebetulnya. Makanya akal sehat itu merupakan perangkat sebetulnya untuk kita bisa memahami daripada syariat. Walaupun nanti ada beberapa hal dalam syariat akal nggak bisa berdiri sendiri, butuh yang lain. Misalnya akal nggak bisa mencapai kepada pengetahuan apakah sholat 5 waktu itu wajib apa enggak, apakah kentut membatalkan wudhu apa enggak. Akal nggak bisa nyampe ke situ. Akal butuh bantuan dari teks hadis. Misalnya kata hadis, kalau yang keluar daripada dubur bisa membatalkan sholat. Nah, dari teks hadis tersebut, akal bisa memahami teks tersebut dan mengambil kesimpulan bahwasannya wudhu itu batal kalau ada sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Ini saya menjelaskan bahwasannya secara garis besar, akal merupakan wasilah perantara untuk kita memahami daripada teks Al-Quran dan hadis, walaupun nanti ada beberapa perkara yang akal tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kita kembali lagi ke tema Bapak-bapak. Laisa kamitslihi syai'. Berarti Allah menafikan. Seakan-akan dalam ayat ini Allah menafikan. Allah nggak serupa sama manusia. Allah nggak serupa sama hewan. Allah nggak serupa sama malaikat. Allah nggak serupa sama jin. Allah nggak serupa sama benda mati. Allah nggak serupa sama galaksi. Allah nggak serupa sama bintang. Allah nggak serupa sama matahari. Ini kan ayatnya jelas. Syai' umum. Ya, jadi syai' semuanya dinafikan. Matahari itu syai' sesuatu. Bulan itu syai' sesuatu. Langit itu syai' sesuatu. Arsy-Nya Allah syai'.
Kemudian apalagi namanya malaikat syai, jadi semuanya dinafikan. Ini dalil daripada syariat. Maka kita lihat ya Bapak-bapak, ini penjelasan sedikit dari Al-Imam As-Sanusi di dalam kitabnya ya. Beliau mengatakan apa? Wa mukhalafatuhu lil hawadisi. Ya, dan Allah berbeda dengan makhluknya. Ai la yumathiluhu ta'ala syai'un minha mutlaqan. Maksud dari mukhalafah di sini, Allah tidak menyerupai sedikit pun secara mutlak daripada makhluknya. La fi zat, baik pada zatnya, wala fis sifat, tidak pula dalam sifatnya, wala fil af'al, maksudnya atau tidak pula dalam perbuatan. Jadi Allah berbeda sama kita, zatnya, sifatnya, perbuatannya. Kalau zatnya, zat Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya, di antaranya ketidaksamaannya, kalau zat kita butuh sama zat lain, yaitu orang tua kita, ibu dan bapak kita, sementara zat Allah nggak butuh kepada yang lain. Itu salah satu titik perbedaannya. Kemudian zat kita tersusun dari kaki, ya, perut, tangan, kepala, kan disusun. Kalau zat kita ini tersusun, ketika zat kita ini tersusun, logikanya berarti ada yang menyusun. Meja ini kan tersusun, masjid ini tersusun, mesti butuh penyusun, nggak mungkin tersusun sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala zatnya tidak tersusun. Kemudian wala fis sifat, begitu pula dengan sifat. Kita mempunyai sifat kuasa, tapi beda dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kuasanya kita, segi perbedaannya dengan kuasa Allah, salah satunya kuasa kita sangat-sangat terbatas dan didasari kekuasaan Allah. Sementara kekuasaan Allah tidak didasari dan terbatasi dengan sesuatu yang lain pun. Maka berbeda dari segala sisinya. Kemudian kita mempunyai sifat lapar. Allah Subhanahu wa taala tidak punya sifat lapar, ngantuk, ya, kemudian sakit. Kita kan punya sifat. Itulah yang ditegaskan di dalam ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu enggak dikuasai oleh ngantuk dan tidur. Berarti beda sama kita dalam sifatnya. Wala fil af'al, tidak pula dalam perbuatan. Bapak-bapak, kalau perbuatan kita itu ada pendorong, ada motif, ada faktor. Misalnya saya datang ke sini, kan faktor pendorong saya ke sini itu adalah untuk sholat jemaah. Jadi sholat berjamaah itu adalah sebagai pendorong manusia yang ada sekarang di sini untuk datang ke sini. Atau misalnya saya ini mau pulang ke rumah setelah pelajaran ini. Kenapa? Karena pengajiannya udah habis. Pengajian udah habis itu yang mendorong manusia untuk berbuat yang ada di sini. Saya makan, pendorongnya apa? Pendorongnya adalah karena lapar, karena pingin kenyang. Jadi yang namanya perbuatan manusia itu ada motif, ada pendorong. Artinya manusia itu perbuatannya nggak mutlak dari kehendaknya. Pasti didasari sesuatu yang dia berbuat. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak ada pendorong. Perbuatan Allah tidak didasari oleh sesuatu yang mendorongnya. Mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya, "Kenapa begini ya Allah?" Kalau kita ditanya, "Kenapa kamu berbuat begitu?" Maka jawabannya ketika saya ditanya, "Kenapa saya datang ke sini?" Karena saya mau ngisi di sini pengajian. Itulah yang mendorong saya. Sehingga nanti ada yang namanya hisab di hari kiamat, ditanya. Tapi makhluk nggak bisa nanya Allah.
Karena perbuatan Allah tidak didasari oleh sesuatu pun, artinya Allah tidak terpaksa oleh apapun dan siapapun. Itu arti daripada kita berbeda dengan Allah dalam hal perbuatan. Kemudian kata Al-Imam As-Sanusi, beliau berkata, laisa qala ta'ala, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, dan tidak sesuatu pun yang serupa dengannya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Kata Imam Sanusi, ayat ini bisa dibagi dua. Bagian pertama kalimatnya dan bagian kedua. Bagian pertama kalimatnya apa? Laisa kamitslihi syai'un, ini kalimat pertama. Wa huwas samiul basir, ini kalimat kedua. Kata Imam Sanusi, fa awwalu hadhil ayah tanzihun wa akhiruha isbat. Dari ayat ini kalimat pertamanya itu mensucikan Allah, kalimat keduanya yaitu wa huwas samiul basir mengisbatkan sifat Allah. Jadi awalnya dari kalimat ini laisa kamitslihi syai' itu kita lagi mensucikan Allah dari segala penyerupaan terhadap makhluknya. Kalimat kedua kita mengisbatkan atau mengikrarkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sucikan Allah dulu baru sifati. Nah, inilah yang menjadi manhaj, metode dalam kepenulisan akidah. Jadi sifat salbiyah dulu, yaitu kita negasikan Allah dulu dari segala sifat kurang, dari segala sesuatu yang membuatnya tidak sempurna. Baru setelah itu kita isbatkan dengan semua sifat-sifat sempurna. Makanya di dalam ilmu akidah itu biasanya dikedepankan dulu sifat-sifat negasi, sifat-sifat yang menegasikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa kekurangan dan kecacatan. Baru kita mengisbatkan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Berfirman, Allah Maha Berkehendak. Baru kita sifati itu. Awalnya sebelum itu kita negasikan dulu Allah nggak serupa, Allah itu tidak berawal, Allah itu tidak berakhir. Karena kalau kita langsung mengisbatkan Allah berkehendak, Allah berkuasa, Allah berfirman tanpa kita negasikan dulu, nanti yang terbayang adalah pemahaman yang salah. Allah berkehendak tapi Allah punya motif kayak tadi. Allah berkuasa tapi kuasanya didasari motif. Allah Maha misalnya Allah Maha berfirman tapi nanti berfirmannya kayak manusia, bersuara, pakai bahasa, pakai ini. Maka ini terjadi kerancuan di dalam akidah. Itulah rahasia kenapa ulama akidah itu menyusun babnya begitu. Orang ulama akidah menyusun bab pertama Allah itu maha ada. Kenapa? Karena nggak mungkin kita mentauhidkan Allah kalau kita nggak yakin Allah itu ada. Berarti itu harus paling pertama. Yang kedua, setelah kita meyakini Allah itu ada, harus kita negasikan dengan kuat dari segala sifat yang tidak sempurna. Agar nanti setelah itu kita mengisbatkan sifat-sifat Allah dengan tidak adanya kesalahpahaman. Ini dari ayat Asy-Syura. Makanya Bapak-bapak beda antara orang yang memahami ayatnya dengan benar dengan yang dia mungkin asal comot. Ya, sekarang nih banyak kejadian dari hadis, dari Quran dicomot tanpa difahami dengan kaidah ilmiah kemudian disodorkan. Ya, dari ayat sini kan jelas ini. Jadi ada yang menyatakan misalnya Allah duduk di atas arsy. Kan ada sekarang yang menyatakan. Lantas gimana dengan ayat ini yang menyatakan laisa kamitslihi syai'? Syai' adalah sesuatu umum. Duduk merupakan sesuatu buat manusia. Berarti Allah Subhanahu wa taala menafikan dengan ayat ini Allah tidak disifati dengan duduk di atas arsy. Lantas bagaimana dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa? Nah, ini yang menjadi senjata buat sebagian kaum. Jadi Allah itu beristiwa di atas arsy. Saya tanya, beristiwa, adakah Allah menyatakan Allah itu duduk di atas arsy? Tidak ada. Beristiwa kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia bersemayam. Bersemayam ini tidak ada penegasan di dalamnya, makna satu-satunya adalah duduk. Tidak ada. Maknanya banyak. Bersemayam itu bisa berarti duduk, bisa berarti menguasai, bisa berarti menyempurnakan. Ketika makna ini banyak, maka nggak bisa diklaim salah satunya dan dijadikan sebagai
pemahaman yang satu. Tidak ada salafus soleh manapun yang menyatakan Allah itu duduk di atas arsy. Kalau ada kata salafus soleh, itu bukan salaf di zaman sekarang. Salaf zaman sekarang tuh namanya kholaf. Salaf itu orang yang hidup di masa Nabi, di masa Khulafaur Rasyidin, dan di masa tabi'in. Ini 3 dinamakan salaf. Yang ada sekarang bukan salaf, itu namanya kholaf. Maka yang menyatakan dirinya sebagai pengikut salaf, saya tantang mana yang menyatakan dari salafus soleh bahwasannya Allah Subhanahu wa taala duduk di atas arsy. Tidak ada. Nah, itu boleh didatangkan kalau nanti ada teks dari salafus soleh, silakan. Tapi kalau hanya ini, kan ada ayatnya Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Istawa itu mempunyai makna yang banyak. Salah satunya adalah duduk, ya. Tetapi duduknya Allah tidak mungkin karena dinafikan dengan surat Asy-Syura ayat 11. Lantas gimana dengan Ar-Rahman 'alal arsy istawa? 2 metodenya. Kita cukup mengimani tanpa bertanya bagaimana, dan kita meyakini maknanya bukanlah duduk karena Asy-Syura ayat 11, atau kita mentakwilkan tetapi kita tidak meyakini takwil itu sebagai makna satu-satunya, hanya untuk biar kita nggak ngebayang dengan bayangan yang salah. Hanya sekedar itu. Daripada kita bayangannya salah, bertentangan dengan Asy-Syura ayat 11, lebih baik kita takwilkan tapi kita nggak meyakini. Contoh lain misalnya ayat tentang yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau diterjemahkan begitu. Nah, sebagian kaum kekeh tangan di sini ya tangan. Padahal mana di antara salafus soleh teksnya yang menyatakan kalau tangan yang di situ bener-bener tangan artinya? Ya, kan tangan sesuatu. Sekarang saya bilang tangan itu mempunyai banyak arti. Pertama artinya jasmani, ya ini tangan saya ini jasmani, bisa diartikan tangan. Yang kedua bisa diartikan kuasa. Ketika saya bilang keputusan ini diambil atas dasar tangan daripada sultan. Tangan di sini maksudnya kuasa. Sultan itu punya tangan atas negeri itu artinya kuasa. Berarti makna kedua adalah kuasa. Makna ketiga daripada tangan adalah berinfak. Ngasih sedekah, ngasih sesuatu. Jadi ketika saya bilang misalnya ini adalah tangan daripada, misalnya ada sedekah, kemudian sedekah itu saya bilang ini adalah tangan daripada Bapak Fulan. Maksud tangan adalah pemberian. Itu di dalam bahasa. Maka di dalam bahasa yang namanya tangan itu mempunyai banyak arti. Ada artiannya jasmani, ada artiannya sedekah pemberian, ada artiannya kuasa. Nah, kita gimana nih posisinya terhadap ayat ini yang dinamakan ayat mutasyabih? 2 cara. Kita cukup meyakini tanpa menafsirkan, tapi dengan catatan tidak mungkin tafsirannya adalah tangan bermakna jasmani. Kenapa? Karena tangan bermakna jasmani dinafikan oleh Allah di dalam surat Asy-Syura ayat 11. Adapun makna yang lainnya kita bilang apakah maknanya infak, apakah maknanya kuasa, kita mengatakan wallahu a'lam bissawab. Kita nggak tahu dan saya mengimani ini dari Allah. Yang jelas nggak mungkin jasmani. Nah, atau cara kedua, bisa kita takwilkan dengan niat biar kita nggak jatuh ke dalam perihal yang salah. Kan suka aja kebayang-bayang tuh suka aja. Maka untuk menutup pintu itu kita takwilkan. Takwilnya apa? Sesuai dengan yang ada di ayat tersebut. Lagi bicara apa? Dan yang menakwilkan harus ulama yang paham, bukan diri sendiri, bukan masing-masing. Harus ulama yang paham. Ayat ini bercerita tentang infak dan pemberian. Berarti yang dimaksudkan tangan pada ayat tersebut adalah pemberian. Hanya sekedar biar kita nggak salah paham. Itu dia. Nah, itu 2 cara. Baik Bapak-bapak, saya lanjutkan ya. Jadi ayat ini ada 2 kalimat. Kalimat pertama kita mensucikan Allah. Kalimat kedua yaitu wa huwas samiul basir adalah mengisbatkan sifat sama dan basar. Jadi yang pertama itu negatif,
Kalimatnya yang kedua itu kalimatnya positif. Kita lihat. Kemudian yaruddu fasadruha yaruddu alal mujassimati wa adrabihim wa ajzuha yaruddu alal mu'attilah annafina lil jami'is sifati. Jadi penggalan pertama, kalimat pertama pada ayat tersebut itu untuk membantah kaum mujassimah, kaum yang menyamakan Allah dengan jasmani, kayak yang tadi Allah duduk, Allah punya tangan dalam artian jasmani. Adakah? Ada, Pak. Allah Subhanahu wa taala misalnya ketawa, ada hadisnya. Ketawa di sini diartikan ketawa kayak makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berjalan diartikan berjalan. Ini namanya mujassimah, menyerupakan Allah dengan jasmani, dan itu mustahil. Nah, ini termasuk ahli bid'ah di dalam akidah. Maka harus kita nafikan. Kemudian wa ajzuha yaruddu 'alal mu'attilatin nafina li jami'is sifat. Sedangkan kalimat kedua pada ayat tersebut yaitu wa huwas samiul basir. Itu sebagai bantahan kepada kaum yang tidak mengakui terhadap sifat-sifat Allah yang disebut dengan mu'attilah. Jadi ada satu kaum yang mereka enggak mengakui Allah itu punya sifat. Mereka mengakui Allah ada tapi nggak punya sifat, nggak ada sifat sama, tidak ada sifat basor. Mereka nggak ngakuin. Ini juga termasuk ahli bid'ah dan bukan akidahnya ahlus sunnati wal jamaah. Jadi akidah ahlus sunnah wal jamaah, mereka mengakui Allah punya sifat sesuai yang dikabarkan, tetapi sifat-sifatnya tidak serupa dengan makhluknya. Kemudian sedikit lagi ya. Wa hikmatu taqdimi tanzihi fil ayati wa in kana min babi taqdimi salbi alal isbati wa in kana al awla fi kathirin minal mawatinil aksa annahu law bada'a bis sam'i wal basar la awhamat tashbiha. Jadi kan dari ayat ini ada dua kalimat, kalimat negatif dan kalimat positif. Yang laisa kamitslihi syai'un itu negatif karena menafikan, ya kan? Kalau wa huwas samiul basir itu kalimat positif karena mengisbatkan, mengklaim. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengedepankan kalimat negasi dulu baru kalimat positif? Padahal seharusnya kan positif dulu baru negatif. Positif dulu baru menegasikan. Ketika saya bilang Zaid tidak datang, berarti kan saya tahu Zaid itu ada. Berarti seolah-olah Zaid itu ada dan Zaid tidak datang. Kan positif dulu baru negatif. Lah ini kok ayat Al-Quran negatif dulu baru positif. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah andai kata positif dulu yaitu wa huwas samiul basir dulu baru walaisa kamitslihi syai', maka orang yang mendengarnya akan terlintas di dalam pikirannya sedikit tasbih. Jadi ketika dia mendengar Allah maha mendengar lagi maha melihat, oh Allah butuh cahaya buat melihat, Allah butuh suara buat mendengar, terlintas itu baru dinafikan. Maka Allah Subhanahu wa taala enggak ridho. Sebelum itu terlintas Allah nafikan dulu. Laisa kamitslihi syai'. Allah enggak serupa sama makhluknya, baru Allah isbatkan. Allah maha mendengar, artinya Allah mendengar itu nggak butuh suara. Allah maha melihat, Allah itu nggak butuh cahaya buat ngelihat, Allah maha melihat. Itulah hikmahnya kenapa kalimat negatif dulu baru kalimat positif. Saking Allah Subhanahu wa taala menafikan adanya tasbih, Allah nggak ridho. Maka ini kita harus meyakini dalam hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat mendeklarasikan dirinya untuk tidak serupa dengan makhluknya, dan ini harus menjadi keyakinan setiap muslim. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan dalil daripada akli dan naklinya terhadap sifat mukhalafah lil hawadisi. Sampai di sini apakah ada pertanyaan Bapak-bapak sebelum ditutup? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dibacakan ada pertanyaan dari Zoom, Pak. Iya. Namun ada di luar konteks sedikit. Dan bertanya, jika ada lirik lagu yang misalnya ada kata-kata merayu Tuhan, apakah itu dibenarkan? Ya.
Sebenarnya yang mau ditanyakan sama penanya adalah, kan bahasan kita mukhalafah lil hawadisi, merayu Tuhan. Kata merayu ini kan kalau kita sesama makhluknya itu kan merayu itu menggombali. Apakah ini masuk kategori menyerupakan Allah dengan makhluknya? Sebenarnya itu yang mau ditanya oleh penanya. Jadi penanya ini ada sedikit risau. Apakah ketika saya menyatakan saya merayu Allah, apakah masuk kategori tasbih? Apakah masuk kategori kita menentang sifat mukhalafah lil hawadisi? Sebenarnya itu yang mau ditanyakan. Nah, saya katakan Allah tidak serupa terhadap makhluknya pada sesuatu yang membuatnya cacat, tapi pada sesuatu yang tidak membuatnya cacat, kekurangan dan kesempurnaan, maka itu tidak masalah. Misalnya kita ada, Allah itu ada, berarti sama dong, sama-sama ada. Nah, makanya kita katakan keberadaan itu tidak membuat Allah Subhanahu wa taala tidak sempurna, tidak membuat Allah Subhanahu wa taala disifati dengan cacat. Maka kesamaan di sini sebetulnya dari segi lafaz, dari segi kata, bukan dari segi makna. Sebetulnya itu. Jadi kan saya bilang, saya ada, Allah ada. Berarti sama-sama ada dong. Berarti Allah menyerupai makhluk. Kita katakan di sini kesamaannya secara kata doang, tapi maknanya beda. Maknanya apa? Kalau saya berada, berarti saya timbul dari nggak ada menjadi ada. Tapi ketika saya bilang Allah itu ada, Allah tidak timbul dari ketiadaan. Allah sudah ada tanpa butuh yang lain. Berarti kata ada ini berbeda makna. Ketika saya mengatakan saya merayu Tuhan, lafaznya sama dengan saya merayu makhluk, tetapi merayu Tuhan dalam artian di sini bukan merayu seperti makhluk, yaitu kita meminta kepada Allah. Merayu di sini artinya meminta, bukan kita mempengaruhi, karena Allah Subhanahu wa taala tidak dipengaruhi. Berarti kata merayu kita kepada makhluk itu sejatinya beda dengan kata merayu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada penyerupaan di sini. Baik, ada lagi? Ya. Termasuk ini ada satu lagi nih Pak. Kalau Asmaul Husna itu apa yang utamanya yang kita pelajari? Asmaul Husna, ya. Kita mempelajari Asmaul Husna yang paling penting dulu. Jadi kan pernah dibahas antara beda sifat dengan asma. Kalau sifat itu perkara yang dia tidak terbatas. Ini panjang pembahasannya. Dia nggak terbatas. Sifat Allah itu banyak nggak terbatas. Dirangkum dalam 20 sifat. Semuanya sempurna. Kalau Asmaul Husna itu sifatnya tauqifiyah. Jadi ketika saya bilang, kan gini, ketika saya berdialektika, saya berdialektika dengan akal saya tentang keberadaan pencipta. Akal saya nyampe, ya, bahwasannya alam ini butuh pencipta. Cuman namanya siapa? Akal nggak nyampe. Namanya siapa sih? Bahkan banyak filosof-filosof itu, ya, ilmuwan-ilmuwan yang dia menyatakan ini alam semesta ini mau nggak mau ada penciptanya. Dia mengakui, cuman pertanyaannya itu pencipta namanya siapa? Brahmana kah? Buddha kah? Ya, atau siapakah? Pencipta itu namanya siapa? Kita nggak tahu. Nah, nama tersebut harus dari syariat, harus dari Al-Quran dan dari hadis yang sahih yang menyatakan tentang namanya. Namanya dideklarasikan di dalam surat Toha, Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Berarti nama pencipta tersebut adalah Allah, nggak boleh nama yang lain. Nah, kemudian namanya adalah Huwar Rahmanur Rahim. Dia adalah Maha Rahman, berarti namanya Rahman, namanya Rahim, namanya seterusnya. Adapun sifat itu tidak terbatas pada 99. Dia tidak terhingga, cuman terangkum dalam 20. Misalnya Allah punya sifat merancang, Allah punya sifat mengatur, Allah punya sifat mendeteksi, misalnya Allah punya sifat menganalisa, Allah punya sifat, semua sifat-sifat sempurna itu kembali kepada sifat 20 dan tidak terbatas sejatinya kepada 20. Nggak terhingga karena kesempurnaan Allah. Nah, kalau Asmaul Husna nama,
Semua nama Allah itu mengandung sifat dan semuanya kembali kepada sifat 20. Jadi apa yang harus kita yakini terhadap Asmaul Husna? Yang harus kita yakini pertama, nama tersebut gak boleh diambil dari selain syariat. Gak boleh diambil dari selain Al-Quran dan hadis, hanya dari Quran dan hadis. Kalau sifat Allah bisa diambil dari selain teks Al-Quran dan hadis selama menyatakan kesempurnaan Allah, selama tidak mengandung kalimat kecacatan. Yang kedua adalah Asmaul Husna itu mengandung sifat. Jadi ketika kita menamai Allah dengan Ar-Rahman, otomatis Allah disifati dengan rahmat. Rahmat itu apa? Ini mengandung makna kudrah, makna kuasa. Karena Rahman itu kan artinya, kalau secara bahasa, rahmat itu adalah kasih sayang di dalam hati yang menimbulkan perbuatan baik. Nah, nggak mungkin kan ini maknanya disematkan kepada Allah. Allah nggak punya kolbu seperti kita. Allah tidak butuh kolbu. Yang mungkin kita sematkan kepada Allah adalah perbuatan baik. Berarti yang dimaksud rahmat adalah perbuatan baik, perbuatan pemberi anugerah kepada makhluknya. Itu makna dari Rahman. Jadi Rahman itu mengandung sifat kudrah. Tidak mungkin ada pihak yang memberikan perbuatan baik kecuali dia punya sifat kuasa dan kehendak. Maka Asmaul Husna itu mengandung sifat. Itu yang harus kita yakini terhadap Asmaul Husna. Ada lagi? Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang benar hanyalah dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mohon maaf atas segala ucapan dan kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.